Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Cak mature cak bahasa ini. Nah, kira gula cak bahasa Indonesia na kaku. Bahasa Indonesia saya kaku. Campur-campuri. Dicampuri tanah bagi. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatid, ustadzat yang saya banggakan, Imam Khususi Thariqah Naqsyabandiyah Sidoarjo, Abah Usman Jatim, Ketua Sitkon Sidoarjo Abah Sudi, sareng jajaran-jajaran Epon, Sohibul Bait sekaula bangga aki yang kami banggakan, Abah Matsiri sekeluarga. Terima kasih banyak menyiapkan acara rutinan Sitkon Sidoarjo. Mudah-mudahan panjenengan sekeluarga dapat balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga para sepuh, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah bisa diberi kesempatan, ditakdir untuk menghadiri rutinan Sitkon Sidoarjo. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir, yang sekarang ini memanjatkan doa, mudah-mudahan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya seneng, moga-moga tambah seneng saya barokah. Saya susah mantere paling kesenangan sama Allah Ta'ala. Saya songkan yang sakit, keluarganya maupun yang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga kita mudah-mudahan yang telah wafat diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita kalau meninggalkan dunia ini diberikan oleh Allah husnul khotimah, dikumpulkan oleh orang-orang soleh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan juga sholawat saya curahkan, mudah-mudahan tercurahkan ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan banyaknya baca sholawat dan salam, kita kelak dekat dengan Rasulullah, diakui umat Rasulullah, masuk surganya Allah bighairi hisab. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan doa terakhir, doa barokah dari guru-guru kita, sehingga kita jadi orang yang selamat, dibimbing selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Kalau bahasa Indonesia keren gini, bintangnya sejak bahasa Indonesia tanah baik pakai Pak Buru tak lancar lagi. Para Rabu, para hadirin hadirat, bulan lalu saya menyampaikan kalimat al-awab. Al-awab itu orang yang banyak kembali kepada Allah atau tobat kepada Allah. Dan saya sekarang ingin menyampaikan makna taubat, atau bisa dikatakan taubatun nasuha. Kalau bulan yang kemarin saya sampaikan
bahwa jikalau ada orang tobat, besoknya kembali lagi ke jalan yang salah, 2 hari lagi balik lagi tobat, 3 hari lagi balik lagi, nggak tetap, maka dikatakan al-awwal. Tapi kalau lurus, tobatnya lurus, itu dikatakan taubatun nasuha. Dari kalimat at-taubatun nasuha diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallah taubatan nasuha. Kembalilah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang lurus. Kata arti tobat. Kalau kita ngelihat di kitab Tanwirul Qulub, kitab Tanwir Qulub karangannya Syekh Amin Kurdi Al-Irdibili, dan banyak dicetak di Indonesia, dijual di Indonesia, diajarkan di pondok-pondok pesantren. Kalau kita lihat sekilas makna taubat di kitab Tanwirul Qulub, beliau mengatakan arti taubat itu ar-ruju anil awsafi matmumah ila awsafi mahmudah. Taubat atau taubatun nasuha itu dikatakan orang yang kembali, yang membenahi diri dari sifat-sifat tercela, kembali kepada sifat-sifat yang terpuji. Cak madhura ini kalau bahasa Indonesia lebih luas boleh. Saya kocak lagi taubatun nasuha, paneka aubana orang berusaha berusaha dia berubah dari sifat yang tercela dekat sifat puji. Panikanya lagi taubatun nasuha. An-nasuha, Syekh Amin Al-Irdibili di kitab Tanwirul Qulub, beliau menyampaikan an-nasuha itu mempunyai arti ayyatubal abdu dhahiran wa batinan aziman ala adamil audah. Yang dikatakan taubatun, yang dikatakan nasuha, yang diartikan Syekh Amin Kurdi ya, dipilih di dalam kitab Tanwirul Qulub, nyaring dalam nyaring, yaitu seorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin, dan dia memantapkan diri untuk tidak kembali ke jalan yang salah. Itu yang dikatakan nasuha. Atau dan boleh rasa gila nasuha artinya gila lurus. Syekh Amin Al-Irdibili menyampaikan bahwa nasuha artinya seorang hamba yang bertobat baik zahir maupun batin, dan dia mantap, tidak akan kembali ke jalan yang salah. Hukum taubat tibi, hukum taubat, hukum fardu ain. Mohon maaf, jikalau ada orang melakukan kesalahan hakku ilahi, misalkan kinaudzubillahi, kalian beda orang tak sholat. Jikalau ada orang tidak sholat dengan sengaja, malas, atau kata orang maki apa aja, celaku ibadah. Beda kemarin, celaku ibadah. Tapi dia tidak ingkar, tapi dia cuman malas, kaselan. Maka hukumnya besar, dan dia wajib langsung bertobat.
tobat. Muntah tobat, kalau nggak tobat dia dosa 2 kali. Pertama dosa ta'aso. Nomor 2 ta'ato. Tapi muntah tobat, maka dia melakukan kewajiban tobat karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, atau di ayat yang lain disampaikan tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hai orang-orang mukmin, tobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mudah-mudahan kalian jadi orang yang beruntung. La'allakum tuflihun. Kita tak beruntung. Bagaimana tidak kita beruntung? Dalam suatu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni wa man taqarraba ilayya sibron taqarrabtu ilaihi dira'an wa man taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Bahasa Indonesianya diterjemahkan, saya tergantung prasangka hambaku. Jadi kaulah sedaja kita semua harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Anapa dan mulai beri ujian nikah, ujian sebera, ujian sean, harus husnudzon. Kan menoreng Madura aku mengoreng, kadang itu ujian berupa musibah. Padahal nikmat kadang itu aropaki ujian. Punya tengah ujian. Mun ke orang awam, kalau ke orang awam banyak utang ujian nih. Punya dunia nikmat bon nih. Jandikel tawang gempa hujan kayak ngoreng berdaaton uji melarat bensoki mela apa mela soki kan belum tentu ya kadang orang soki tanpa disadari beliau tak kuat. Jadi ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku selalu bersama hambaku selama dia mengingatku. Pasti lanjut lagi. Wa man taqarraba ilayya, barang siapa yang mendekat dalam artian nikah napa? Ini dalam artian mendekat al-sambian sareng Allah taala jauh jarak punten. Allah taala karinto hubung jarak antara manusia. Allah Subhanahu wa taala dengan hamba makhluk nikah dunia ada jarak. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tapi beda jarak nak kaula sareng Allah taala napa? Soal ibadah. Nah, salah satu jarak setero sema kada pertama panika tobat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku sibron ini sekilan, kata orang Jawa sekilan tegi kan pade coba kan sekilan Madura sekilan. Barang siapa sopo wong sing karepe cidek nang aku sakilan taqarrabtu ilaihi diraan, aku lebih cidek maneh tak kai jarak sakilan. Sakilan apa? Selengan. Sibr, diraan. Sibron ini kan. Nalaikan betul. Jikalau ada hamba ingin mendekat kepada Allah sedikit saja, Allah Ta'ala membuka diri dengan sedir. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ukuran diraan,
Taqarrabtu ilaihi ba'an, aku mendekatkan diri semeter. Cak kasarah mun orang jen banyak ibadahna. Kalau ada orang lebih memperbanyak ibadahnya, aku kasih tambah lagi, lebih banyak. Istilahnya apa ini? Istilahnya seperti apa? Bubuan nih. Bubuan itu kan ngei 500.000, balasannya pinten? 1 juta. Lengak nih. 1 juta ngarep 2 juta. Kadang evaluasi 500 kan kadang ngomel gitu. Apa boleh evaluasi orang jadi biasa. Allah Ta'ala malas lagi. Kenjaran ya. Wa idza aqbala ilayya yamsi, jikalau ada hambaku kembali kepadaku dengan cara berjalan, taqarrabtu ilaihi uharwilah, aku datang lebih cepat. Menoreng neka abali Allah Ta'ala ajalan sokoh, engkau ajalana santak. Nah nikah apa nesra Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala, belas kasihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Sampai di riwayat yang lain disampaikan, dan ini menjadi hujjah orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada riwayat yang menyampaikan lallahu wallahi lallahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum yajidu dollatahu bil falati. Demi Allah, wallahi demi Allah, lallahu demi Allah. 2 kali Rasulullah bersumpah, demi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih bahagia, lebih senang atas tobatnya salah satu hambanya daripada senangnya hambanya waktu pas kehilangan hewan ternak obuna. Contohnya kajian apa? Contohnya seperti ini kan, ada orang punya unta, ada orang punya kuda. Kudanya diajak jalan ke salah satu padang pasir. Kalau di Indonesia kita ada, anggaplah diajak nang alas, diajak nang salah satu alas di hutan. Jalan, tuannya istirahat, kudanya diikat. Tuannya istirahat sampai ketiduran, sampai keturen. Kenapa? Turun, kenapa? Ketidungan gini apa ini? Keturon. Sampai keturon tangi-tangi. Jarene hilang, untane hilang. Elang nang tengah alas, nang tengah hutan. Posang na menteng. Posang nyari ke timur. Nyari tolong tak bisa, sinyal HP elang. Jeren onta atau bersepeda berdengala. Ada yang ngambil, ono sing nyolong. Ditangin apa posang. Pah tiba-tiba datang aja letih. Jeren. Bunga na banteng. Seneng na banteng. Lah Allah Ta'ala lebih bunga. Saking senangnya orang itu yang balik lagi kuda atau untanya dari hal yang hilang tadi, langsung asyukur ke Allah Ta'ala. Asyukur ke Allah Ta'ala, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai senangnya ojan telocor. Kalimat apa nih kah? Telocor.
Pah napa telocor ngucap napa? Ngomong napo? Ngomong napo nang Allah Taala? Alhamdulillah ya Rabb. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Allah Alhamdulillah Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Sabkul lisan. Teporo. Tu Guste ajunan sampean Anda hambaku dan saya Tuanmu. Paham? Karena gila derina senang. Sampai gila telocor. Kalau bukan berangkat dari rasa majdud jadba, dari rasa senang secara rohani, pasti orang ini kafir. Tapi Rasulullah nyeritakan punten. Rasulullah menceritakan bahwa ada orang hewannya hilang, datang sendiri, saking senangnya pas minal al-khata salah menyebutkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Seharusnya Allahumma ana abduka wa ana abduka wa ana rabbi. Seharusnya Allahumma anta rabbi wa ana rabbuka. Dan cerita jadi nikah cereng bahasa Indonesia kira gitu. Jadi napa iki? Senai atoron nada nih kak. Ya. Seston gi bulan nyampe aki bulan Sabtu min iktiro bisa. Bulan lalu saya sampaikan tanda-tanda salah satu tanda kiamat neka ayat har mautul fajr. Banyak orang mati mendadak. Tapi tanda kayak ini tanda kecil jadi kiamat. Mungkin kan punya penyakit punya orang Madura gelak dia tojo bingko dia pas ada omong Jepon boleh ada ulama ngerti mautul fujah yadhar kecelakaan kasa mautul fujah tabrakan itu sama tanda dari hari kiamat tapi tanda kecil sama nyongok kasa delok YouTube keterangan mautul fujah pas beda corona pas beda apa rubella beda sing kocaki man kaji waktu kasa kenapa Corolla ternyata rubella kan iki mompong ki lore mompong ki beda nyabel mompong masih urip si urip tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita kula saben kasa sejuba-juba namun bisa ki awab ki mun tak bisa awab ki mun bisa boleh naik boleh ke taubatan nasuha sebab dan naik ini kula engak ketebuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatba'u al-mayyita salah satu akan mengikuti mayit tiga hal fayarji'u isnani wa yabqa wahid kalau orang meninggal kalau kita diantar dari rumah ke kuburan itu pasti ada tiga hal yang mengikuti pertama ahluhu keluarga, natraki kan, nernong, kuburan. Wa maluhu ben hartanya. Belum bisa. Ahli kuburan kan biaya. Kenapa? Keranda mayit nyewa. Wa amaluhu amalah fayarji'u ahluhu wa maluhu bila mare kubur
Gila keluarganya mulai. Lebelnya mulai. Konco-koncone mulai. Keluarganya mulai. Dunia mulai. Wajib kau wahid. Siapa hari cuma situ mego. Kenapa? Amal. Nanti diparingi amal sih banyak ini. Bahkan dari nikah ulama ada ulama dari hadis Nabi. Nggak mati kita napa lagi lah mau menen nih kan. Ulah yang korok yang nasihat nih kan. Yaskunul insan qabrahu aksara min baitihi. Bekal neng akan tinggal manusia di kuburannya lebih lama daripada rumahnya. Bener kan? Lebih abid neng kama? Neng kubur. Wa ya'isu min tahti ardihi aksaru min fawqihi. Dan bakal diam tinggal lebih banyak di bawah tanah daripada di atas tanah. Ya taro ya'mal li dunyahu wa baitahu aksara min qabrihi. Lihatlah banyak orang nikah berusaha keras seteruan dia Roma raja kan Roma itunya tapi Roma neng kopurna kelupa harus berimbang harus imbang dalam ayat Al-Quran alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takasur melupakan kejenengan semua at-takasur cungnya benyaan. Cungnya benyaan apa? Roma cung rajaan, pondok jeung rajaan, pondok berlomba-lomba lebih besar, santri berlomba-lomba lebih banyak, dunia cung benyaan cung sokir, sampai hatta zurtumul maqabir baru kalau kita meninggal sadar kalau kita sudah meninggal. Harus berimbang. Akatia seperti yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Ya Ibnu Umar, hai Ibnu Umar, di dunia kamu ini anggap seperti tamu, kayak entar amain, kayak entar aziarah. Dan mau menziarah anggi entar ke Sunan Ampel, entar ziarah Wali Songo. Saya sambil cuman bekal celek. Thank you. Benih pas iki bawi maro mana ben saya esena kan. Cuman napa kelampi sangu kan. Ataba keng Ataba keng akatia keng tar lepet ataba au gharibun ataba akati tamoy sekejap umur itunya umur belum polo umur petong polo umur bolong polo petong polo swita cepat sekejap. Tapi harus berimbang. Makanya Ibnu Umar lanjut lagi ida asbahta wala tantadiril masa'a wa ida amsayta fala tantadir as-sabaha wa khud min sihhatika bi maradika wa fi hayatika li mautika. Berarti harus berimbang. Ki sehat, ki ala aku pecahkan kerja kalau ki sehat, aku yang semangat. Napa? Lima rodika, aku sakit ki, aku sakit sampean. Ki odi, banyak ibadahna, akibat sanggup pate, sanggup neng kopu. Makanya kan dalam apa? Dalam situng dari apa? Singir
syair Sayyidina Ali disampaikan, kuburana tubna wa nahnu ma tubna, kuburana tubna wa nahnu ma tubna, ya laitana tubna qabla an tubna. Kuburan kaula, kuburan akan dibangun, kuburan kita pasti akan dibangun, sedangkan kita belum toh. Mudah-mudahan kita dikasih hidayah oleh Allah, ya laitana tubna, kita dikasih kesempatan bertobat oleh Allah qabla an tubna, sebelum kuburan kita dibangun. Amin Allahumma. Kula cerita nganeka di benih apa ini yang supaya berimbang kehidupan itu dunia ni. Kehidupan itu dunia ni berimbang dengan kehidupan yang akhir. Maka nang situng riwayat, ikmal di dunia ka annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamutu wada. Sampean ki sehat, sampean ni ki pemuda-pemuda ni ki pedagang, pengusaha sehat, semangat nyari dunia si halal ni. Muka-muka panggil dunia si halal, dunia si barokah, semangat. Pakempok seakan-akan sampean merinto odi hidup, sampean hidup 1000 tahun, 10.000 tahun yang ni. Tapi tak mungkin 100 tahun, tak mungkin. Tapi bersemangat lah. Karena kan beda keluarga ya contoh lagi. Tapi mun hal ibadah sampean wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu wa sehingga ibadahna jaga karena supaya aba gela khusyuk, supaya gela hudud, aba yang aki laku mate kerja keras okey, tapi ibadah Allah Taala jangan sampai lupa, jangan sampai lali ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi harus berimbang. Nah, salah satu cara berimbang yakni taubatan nasuh. Karena ini mau cerita yang nikah, kalau cerita masalah kuburan ini sebenarnya tapi memang lakar hal berbeda antara kehidupan dunia nikah dan kemudian kuburan nikah lakar hal lain. Bahkan Jepun, saya dengar suatu riwayat nikah soal kuburan. Cuma telanjang umur saja gitu. Muka-muka panjang umur sedoyon ini. Ya ibadallah, kuburan tiap hari manggil. Kuburna baaban nih kak. Saya rasa harus dunia nih kak. La mu'min wala fajir wala kafir. Ya ibadallah, ya ibadallah. Manggil ya ibadallah, suara nak kita nginding. Bahkan di riwayat saya pernah ngajar dulu syarah sudur itu disampaikan bahwa malaikat maut itu datang ke seorang tanpa kita sadari saaren ya tiap hari bendino teko 5 kali tiap hari. Kadang kan perasaan apa kan ngetele orang pelit. Ya orang yang kebelan apa? Hah? Jin. Apa? Bebek gombel. Apa? Pocong. Apa? Hah? Jangan mana Roma aja pun. Mana Roma aja pun kan ibn lapeng. Maka kan orang kadang kau yang nak tahu nang jopo. Maka riwayat kasan nyebutaki ibn lapeng kan nyongok. Congok yapsen. Oh kita ada pak. Ngalew. Berani sebenarnya. Tapi kita tak sadar yang ini. Dar sadar orang bapak nih kak, yang kak mungkin
Cintet cin jelengkong ki kongang beuy cin lima kali kan paling ngurcen ki mutu-mutu panjang umur ajunan saja umur sebarokah nalika tinggal gitunya dunia si husnul khotimah lagi sekarang ini tau saja ngelanceng rasanya cukup malam punya yang supora salah lopot buduna abe salah lopot buduna abe leres saja dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya nikah makna dari taubatun nasuha. Sing insyaallah mungkin akan kita boleh ngaji lah. Sekarang itu kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.